Halo, kembali lagi di tutorial Fusion. Kali ini kita akan melanjutkan sesi yang sebelumnya. Kemarin kan udah bahas soal create dari sketch, kemudian membuat model dari extrude sampai thicken. Nah, selanjutnya kita menu ke selanjutnya yaitu modify. Nah, di modify ini intinya adalah kita memodifikasi model yang sudah ada, mengedit atau mengasih beberapa fitur ke modelnya, misalnya menyambung, memotong, atau memfilet, melubangi, atau seterusnya gitu. Nah, di sini kita akan belajar beberapa fitur. Di sini ada namanya press pull. Press pull ini untuk dia hampir mirip dengan extrude, cuman dia kalau extrude kan meng-create 3D model dari awal ya, dari sketch. Kalau ini dari model yang sudah ada, kita tambah ketebalannya atau tambah ketinggiannya. Misalnya di sini ada objek balok, kita press pull dia sampai berapa gitu, maka dia akan bertambah ketinggiannya gitu. Itu untuk press pull. Kemudian untuk fillet ini digunakan untuk memberikan radius pada sisi-sisi yang tajam. Nah, misalnya di sisi ujung sini kita fillet 20 cm misalnya. Kita masukkan radiusnya, kemudian tangan width-nya nggak perlu sih, kita cuma masukkan radiusnya, terus klik OK. Misalnya kita pengen fillet lagi di sebelah ini, kita fillet lagi 10 misalnya. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini, dia memiliki radius, jadi digunakan untuk beberapa benda-benda yang bersinggungan dengan manusia, misalnya meja atau alat-alat berkakas. Itu tujuannya supaya tidak melukai tangan atau tubuh manusia. Makanya dibuat dia radius gitu. Terus yang selanjutnya chamfer ini memberikan sama kayak fillet, cuman dia bentuknya radius. Bentuknya sudut. Nah, di sini kita masukkan sudutnya, kita masukkan panjang filetannya itu. Dulu ini sama kayak yang fillet di sketch ya, bedanya ini 3D, bisa sampai sini terus sini juga. Nah, sama di sini juga ada pilihannya, beda equal distance, to distance, atau distance and angle. Kalau to distance kita bisa modifikasi nih, panjangnya ke sini berapa, ke sini berapa gitu. Terus kalau yang distance and angle kita masukkan jaraknya, kemudian kita putar-putar. Tapi di sini ada batasannya. Nah, sebetulnya berapa, misalnya 30 gitu. Itu untuk fillet dan chamfer. Kemudian untuk cell, nah cell ini digunakan untuk mengkonvert dari objek yang bentuknya solid, kita ubah menjadi berongga gitu. Kayak ini ya, kubus ini kita chamfer, kita ubah menjadi sel. Kita masukkan berapa ya ketebalannya, 10 deh. Ini ini kan ini kita chamfer, kita beri ketebalannya 10 karena pengen dilubangi dari sisi ini, karena dia akan otomatis lubangnya kan awalnya solid nih. Ketika kita klik sisi ini dia akan kebuka, terus dia akan otomatis kebentuk
box yang memiliki ketebalan 10. Kalau kita buka sisi sebelahnya, nah kan akan seperti ini. Kalau misalnya semua sisi, maka dia ketebalannya di dalam. Jadi kita nggak bisa lihat ketika bisa lihatnya di section, dipotong. Nah, akan kelihatan ketika dipotong. Kalau misalnya kita pengen lubangin ujung ke ujung, itu berarti klik dua sisinya, terus pilih sel 10. Nah, dia akan terubangi pada dari loss dari ujung ke ujung gitu. Nah, gitu. Itu untuk menu sel ya. Kemudian draft. Nah, ini untuk mengubah sudutnya supaya dia lebih tajam gitu. Jarang dipakai sih, cuman ya cukup bermanfaat juga buat kita pengen menggerus sebuah objek. Nah, jadi kayak gini, itu apa namanya, fungsi untuk draft. Setelah draft, ini ada skill ini untuk mengubah skala. Ini objek ini, terus kita tentukan titik skalanya di sini misalnya. Terus kita di skala 2 kali atau 1,5 kali, atau bahkan diperkecil jadi 0,5 juga bisa, atau 0,8 juga bisa. Itu fungsi untuk skill. Nah, skill ini bisa skala uniform, bisa non uniform. Non uniform itu misalnya x nya ada, kita skala 0,8, nah dia akan mengecil pada sumbu x nya, terus y nya kita gedein 1,2. nah maka akan tinggi, terus z nya 0,2 misalnya, nah dia akan mengecil seperti itu. Terus setelah skala ada combine. Nah, combine ini syaratnya dia harus bersinggungan atau deket-deketan lah. Ya, jadi kita perlu pindah box ini supaya dia bisa di-combine. Kita geser ke sini. Terus di sini kita bisa melakukan menu combine. Combine ini ada 3 nih, bisa join, cut, sama intersection. Target body-nya kita pilih, tool body-nya kita pilih, terus kita pilih operation-nya join. Nah, dia akan nyambung kayak gini. Itu yang join ya. Kalau yang cut itu berarti ini yang kepotong nanti, karena target body-nya adalah yang ini. Nah, dia akan kepotong gini. Kalau intersection berarti yang berpotongan, saling berinteraksi, berpotongan, potongannya yang aman, irisannya gitu. Gitu. Di sini bisa keep tool. Kalau misalnya kita ini kita potong pakai ini, tapi objeknya ini kita nggak mau hilangin, kita bisa pilih keep tools. Jadi objeknya masih aman, dia kepotong tapi objeknya ini masih aman gitu.
Itu untuk menu join ya, atau combine. Kemudian di sini offset face ya, sama kayak press pull, press pull sih. Apa yang ekstrim, kita misalnya ini aja nih, kita press pull. Nah kayak gini nih, bisa diginiin, hampir sama kayak press pull. Kemudian replace face ya, kemudian split body. Split face sama split body ini sama, bedanya kalau split face itu digunakan untuk objek surface yang tidak memiliki ketebalan, kalau split body untuk objek solid 3 dimensi. Misalnya objek ini mau kita potong pakai, nah splittingnya ini bisa face bisa surface, pokoknya dia 2 dimensi. Nah ini bisa kita potong pakai face yang ini. Nah kalau ini kan ada extend sama non extend. Kalau extend ini kita lebarin sampai dia memotong semua objek ini. Kalau sampai segini berarti dia memotong sampai sini, dan biasanya sering error sih kalau gini. Jadi lebih baik kita extend, klik OK, maka dia akan otomatis kepotong. Mana ya? Nah dia kepotong kan. Jadi awalnya gini, jadi kepotong gini. Nah itu untuk menu split. Sini siluet ini nggak penting. Terus move ini digunakan untuk memindahkan objek. Ini penting banget nih kalau kita pengen geser-geser objeknya. Bentar, nggak usah deh. Ini apa, move ini bisa face, body, sama komponen. Kalau face berarti kan yang dipindah itu surface, kalau body ya body. Ini ada move tipenya, ada yang free move, translation, rotation. Yang sering dipakai ini 3 nih aku. Ini free move ini dia bebas, kita bebas tentukan titik acuannya di sini, di tengah, di sini juga bisa, di sini juga bisa. Bisa kita geser-geser ke atas, ke bawah, kita puter-puter juga bisa. Nah bisa puter di sini. Ini sangat free to move sekali. Nah tadi kan free to move. Kalau yang translation itu kita nggak ada acuan, titik acuannya, langsung kita geser ke kiri, ke kanan, ke depan dengan jarak tertentu. Jadi kita nggak bisa bebas tentuin titik acuannya. Begini. Ya tergantung kebutuhan sih. Sini ini untuk rotasi aja. Jadi aksisnya yang mana? Aksisnya misalnya yang ini, kita putar untuk rotation. Jadi ini free move ini adalah kombinasi dari translation dan rotation dan juga titik. Terus misalnya pengen pindah point to point, misalnya point original pointnya di sini, terus target pointnya di sini. Nah dia akan otomatis bergeser gitu. Misalnya kita pengen pindah sekaligus mengcopy, itu bentar, ini kan kita pindah ke sini, kita tinggal centang create copy aja, maka dia akan otomatis tercopy. Kalau ini alike ini biar apa ya,
Oh, ini buat ngelurusin aja nih. Di sini ada physical material. Physical material ini untuk menentukan materialnya, jenis material dan seterusnya. Di sini ada banyak material di library. Ada keramik, elektronik, fabrik, gas, liquid, ada steel, raw metal. Tinggal di drag aja. Ya pakai aluminium 3000 atau pakai apa nih? Selain aluminium ada iron, besi, ada gold, emas, pengen buat emas sih. Ya mungkin itu. Terus apa lagi ya? Appearance ini untuk mewarnai, ngasih warna. Jadi biar tidak terkesan monoton dan tidak sama, yang membedain nih warna yang ini warna hijau, warna ini warna pink gitu. Ada glossy, metal flake, powder coat. Coba glossy deh. Ada warna biru, bisa di download nih. Kan udah pernah aku download. Nah kayak gini. Oke, mungkin itu aja untuk menu modify. Kita besok bakal lanjut ke mungkin assembly ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.